Kalau misalnya nanti di event space, di event space. Nanti mana? Ini, ini. Naikin dikit. Pak Ustadz biar agak sini boleh. Ibu-ibu bisa dengar saya nggak? Nggak bisa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, Saiful Bait, Bapak Atot Sultantono, yang saya hormati Bapak Atan, Bapak Herwanto, yang saya hormati Ketua Pelaksana Harian UMI, Mas Arik, dan Ketua UMI tentu yang hadir secara Zoom, Mas Leon, yang saya hormati Pak Ustadz Wira, jamaah, ibu-ibu yang saya sayangi. Kita kembali lagi bersama di sini berkumpul dalam rangka berkirim doa. Yang pertama, hari ini kita akan bersama-sama mengirimkan doa tahlil kita yang akan dipimpin oleh Ustadz Wira nanti. Yang pertama adalah kita kirimkan untuk almarhumah Ibu Nani Sri Wahyuni Sultantono binti Awik Ahmadi, istri tercinta dari Mas Atot Sultantono. Yang kedua adalah almarhumah Ibu Hajah Kasmiah Saleh, ibunda tercinta dari Ustadz kita, Ustadz Farid, Dr. Farid Sainong. Yang ketiga, kita kirimkan doa untuk almarhumah Ibu Hajah Rumasih Sriati binti Ahdi Jaya. Yang keempat, almarhum Bapak Awik Ahmadi. Jadi kedua tadi adalah ibunda dan ayahanda dari almarhumah Ibu Nani Sri Wahyuni Sultantono. Dan yang kelima adalah kita kirimkan doa malam hari ini untuk almarhum Bapak Iskandar bin Sokro Siswoyo, yaitu ayahanda Bapak Atot Sultantono. Sukandar bin Sokro Siswoyo. Ya. Sekali lagi terima kasih jamaah UMI yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Kita bukakan pintu hati kita, keikhlasan hati kita untuk berkirim doa. Mudah-mudahan doa kita yang akan kita kirimkan kepada almarhumah dan almarhum yang telah kami sampaikan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah tahlil yang akan dipimpin oleh Ustadz Wira akan dilanjutkan dengan pengajian dari Ustadz Farid Sainong. Dimohon kesabarannya untuk bersama-sama kita.
Apakah ibu-ibu yang di belakang bisa mendengar dari sini? Apakah Mas Leon dari sana suara kita jelas? Alhamdulillah jelas, Mas. Oke, alhamdulillah untuk itu. Untuk mempersingkat waktu, saya kira link Yasinnya tadi sudah dikirimkan melalui grup Umi. Jadi mohon nanti mengikuti secara online. Kalau yang sudah hafal silakan, nggak usah pakai link sama nggak pakai bacaan, karena sudah hafal ya. Yang belum silakan memakai buku dan link yang kita kirimkan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Alhamdulillah. Sebelum kita mengirimkan doa kepada almarhumah yang tadi disebutkan oleh Pak Budi, mungkin kita confirm, kita cek teknis sebentar sedikit. Kalau boleh Mas Tri, itu mic-nya dimatikan. Mic-nya aja dimatikan. Mic-nya di off kan? Mic-nya udah mati ya? Udah mute, udah nggak gema ya? Insya Allah kita juga akan mengirimkan doa ini, sahli kita ini juga untuk almarhum Bapak Gubatmo dan juga almarhum Mas Abi. Terima kasih Ustaz. Baik, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai pembacaan tahlil dan Fatihah serta bacaan Yasin dan doa-doa yang lainnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه، وخصوصا إلى روح Nani Sri Wahyuni Sultantono binti Awi Ahmadi, thumma ila ruhi Hajjah Kasmiyah Saleh, thumma ila ruhi Rumasih Sriyati binti Ahdijaya, thumma ila ruhi Awi Ahmadi, thumma ila ruhi Sukandar bin Cakrasiswaya, ثم إلى روحي Iwatma bin Siswami Joyo, ثم إلى روحي أبو خاري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama kita baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبونا فعززنا ثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قال أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قال طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن لا تطيعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لمن ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صفة يا غيري أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود، لا إله إلا الله حي معبود، لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. Ini ke meja lain nggak? Kita. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Oh Allah, for our beloved mother Nani Sri Wahyuni Sultan Tono binti Awi Ahmadi. Oh Allah, for our beloved mother Hajjah Kasmiah Saleh. Oh Allah, to our beloved mother Hajjah Tumasi Sriyati binti Ahli Jaya. Oh Allah, to our beloved father Awi Ahmadi. Oh Allah, to our beloved father Sukandar bin Chokro Siswoyo. Oh Allah, to our beloved father and friend Giwatmo bin Siswo Mijoyo. Oh Allah, to our beloved friend Abu Khari. Oh Allah, forgive them, take care of them, bless them, forgive their sin, forgive their shortcoming. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah mereka dan sejahterakanlah serta ampunilah dosa kesalahan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiha al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afiyatan fil hisab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Ustaz Mira. Insyaallah apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin dari di sini mungkin biar kedengaran nama itu. Pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya bersama keluarga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya berdoa bersama untuk memanjatkan doanya almarhumah istri saya tercinta ini Sri Sulantono. Alhamdulillah tanggal 23 September 2030 dihadiri oleh anak-anak kami semua. Alhamdulillah dan semuanya bersama sampai akhir hayat. Semoga amin amin ya Rabbi. Saya menyadari semua semuanya kami berpikir bersama dengan keluarga dan serta bantuan dari teman-teman semua rekan-rekan dan mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa dan perhatian dan support. Semoga akan membalas kebaikan. Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tetap diberikan kesabaran. Kita sapa, apakah Ustadz Farid sudah berada bersama kita? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak De? Dengan jelas Ustadz. Iya, kedengaran. Oke. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Pertama-tama kita semua yang hadir, juga seluruh umat Muslim Indonesia di Wellington, menyampaikan turut berduka atas berpulangnya Ibunda tercinta. Teriring doa kita semua, insya Allah Ibunda husnul khotimah dan selalu akan ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustadz yang telah berkenan pada malam hari ini untuk memberikan kita wejangan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja. Silakan Ustadz, monggo Ustadz Farid. Ya, terima kasih. Saya kedengaran jelas Pak Budi ya? Ya, jelas Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu semua, sangat bersyukur kita bisa bersilaturahmi lagi dalam ya meskipun dalam suasana duka seperti ini, khususnya pada keluarga besar Pak Atot Sultantono. Ya, saya ingin secara pribadi menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam dengan doa tentunya supaya agar Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya pada almarhumah ya Ibu Nani Sri Wahyuni yang insya Allah di dalam kuburnya saat ini dengan beberapa potongan cerita yang saya dapatkan terkait beliau, saya berhusnuzon, saya berkeyakinan bahwa beliau pergi meninggal dalam keadaan syahid karena sedang juga berjuang melawan penyakit yang beliau derita. Dan dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis, ya orang-orang yang sedang melawan penyakitnya adalah orang-orang yang jika kemudian meninggal masuk dalam golongan meninggal secara syahid. Bukan untuk bercanda ataupun menghibur secara berbeda, tapi ini sudah merupakan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beberapa kategori umat Islam yang meninggal dalam keadaan-keadaan tertentu, termasuk dalam sedang melawan penyakit yang dideritanya, adalah mati dalam keadaan syahid. Ya, insya Allah kita berkeyakinan seperti itu. Yang kedua tentu bersyukur kembali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian di Wellington. Tentu sangat berbahagia masih bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Sekali lagi meskipun dalam suasana duka, tapi saya kira kita intensif bersilaturahmi, berkomunikasi
khususnya melalui media WhatsApp group kita. Bapak Ibu sekalian, ya ini tentu bukan yang pertama atau beberapa kali pertama kita mengalami mendengar langsung suasana kehilangan, ya, suasana sedih, kehilangan, kematian yang dialami oleh orang-orang terdekat kita, ya. Tetapi ketika kematian itu betul-betul dekat dengan kita, ya, entah menimpa saudara-saudara kita, entah menimpa orang tua kita, entah menimpa sahabat-sahabat kita, sense-nya menjadi berbeda, ya, ketika kita hanya mendengar kematian itu atau kehilangan itu dialami oleh orang lain, ya. Kita tentu saja bersedih, ya, berduka dengan keadaan-keadaan atau kehilangan-kehilangan tersebut, dengan menyampaikan ucapan duka cita, dengan menyampaikan doa terbaik kita untuk mereka. Tapi secara psikologis tentu saja akan menjadi berbeda kalau kita sendiri yang mengalami itu. Artinya kita betul-betul kehilangan orang-orang terdekat kita, ya. Dan saya kira Pak Atot merasakan itu saat ini, begitupun saya juga, kita semua merasa kehilangan orang-orang terdekat kita. Nah, ini tentu saja bukan hanya sebagai peringatan buat kita, ya, dalam sebuah nasihat, bahkan itu langsung dari Rasulullah SAW, bahwa kafa bil mauti wa'iza, ya, cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita, ya. Tentu saja nasihat untuk kembali merenung, memaknai apa itu kematian, kembali merenung, memaknai bahwasanya kita semua akan mati, ya, kembali merenung bahwasanya karena kematian itu hak, ya, sesuatu yang pasti, maka kemudian kita tidak bisa memiliki persepsi bahwasanya kita bisa menghindar dari waktu atau ajal yang Allah telah tetapkan, ya. Kita hanya punya imajinasi, kita hanya punya andai-andai, kita hanya punya kekuatan istilahnya, berargu ataupun menyampaikan alasan-alasan kira-kira ada orang yang bisa terhindar dari mati misalnya, ya. Tetapi ketahuilah bahwa, ya, bahasa kematian adalah bahasa yang sangat terbatas dari manusia, di mana kadang-kadang kita berkata bahwa kadang-kadang kita mengucapkannya dalam ucapan kita sehari-hari, seandainya saya tidak menarik dia misalnya, dia sudah pasti mati ditabrak oleh truk misalnya, ya. Nah, itu hanya sebuah ungkapan bahwasanya mind kita, otak kita memang tidak bisa menangkap apa yang sudah Allah tentukan, ya. Belum tentu misalnya ketika dia tertabrak dia bisa mati misalnya, ya. Belum tentu juga ketika kita sempat menarik kawan kita misalnya, dia tidak apakah dia akan meninggal atau tidak meninggal. Jadi itu ungkapan-ungkapan keterbatasan otak kita terhadap realitas-realitas yang sedang kita hadapi. Ya, tetapi juga bukan salah sebenarnya, bukan sesuatu yang keliru untuk berkata demikian, ya. Tetapi pikiran kita tidak boleh berkata atau menyampaikan bahwasanya kita sedang melawan takdir Allah misalnya, ya. Atau kita sedang mendahului takdir Allah. Ya, itu tidak.
tetapi bahwasanya dengan upaya yang kita miliki misalnya, ya baik itu misalnya kalau tadi contohnya menarik menyelamatkan kawan kita yang akan tertabrak, ya, atau memaksimalkan usaha medis kita untuk melawan penyakit, untuk sembuh dari penyakit dan sebagainya. Itu bukan, kita tidak menyebutnya tentu saja sebagai upaya untuk merubah takdir, bukan upaya untuk menahan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak, ya. Logika sebaliknya pun kalau Allah belum menentukan ajal seseorang, maka mau diapain pun juga dia tidak akan meninggal. Walaupun dalam logika manusia dia bisa saja sudah kita katakan ini kok gimana ya, kok belum meninggal dan sebagainya. Padahal syarat-syarat putusnya kehidupan dalam konteks medis misalnya mungkin saja sudah kelihatan, sudah sangat jelas, ya. Dan saya kira kita belajar dari beberapa kasus atau bahkan banyak kasus tentang orang-orang yang mungkin sudah dianggap mati tapi tidak meninggal, atau sebaliknya orang yang kira-kira sehat walafiat, tidak ada tidak ada tanda-tanda fisik tentang kematian, ya, baru bertemu kita misalnya semenit yang lalu, tiba-tiba kita dapat kabar dia meninggal. Nah, inilah salah satu poin penting terkait tentang betapa kita ini memang harus belajar banyak dari nasihat-nasihat kematian itu. Wa'izah, ya, kematian sebagai nasihat, kematian sebagai peringatan buat kita. Nah, karenanya tentu saja karena kita meyakini bahwa kematian ini adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang hak, ya, sesuatu yang pasti terjadi, ya. Maka kemudian yang bisa kita lakukan adalah tentu saja mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut, ya. Bukan hanya mempersiapkan diri pada saat kita sakaratul maut, ya, pada saat detik-detik atau momen-momen nyawa ini atau ruh ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi juga yang lebih penting buat kita pada saat ini adalah dengan nikmat kesehatan yang kita miliki adalah mempersiapkan capital, modal buat kita di akhirat kelak, ya. Saya ingin berbicara itu dulu sedikit dan kemudian kita lihat bagaimana persiapan kita untuk sakaratul maut misalnya. Nah, tentu saja kita berkeyakinan, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, untuk di akhirat kelak, ya. Kita misalnya bisa berandai-andai dalam pikiran kita bahwasanya apa yang sudah kita lakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita sendiri itu kalau mau disebut sebagai ungkapan kesyukuran tentu terlalu kecil, ya, tentu terlalu sedikit, ya. Ketika kita melihat keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit misalnya dan harus dibantu dengan pernafasan, oksigen misalnya, di situ kembali kita merenungi tentang nikmat oksigen yang Allah sediakan di alam semesta ini, di bumi ini, ya. Khususnya kita teman-teman yang ada di New Zealand misalnya, adalah kesyukuran tersendiri bahwa kita semua ini sedang menghirup, sedang menikmati salah satu oksigen terbaik di dunia yang ada di New Zealand, ya.
kita pernah dengar betapa kualitas udara di New Zealand itu memberikan efek kesehatan yang luar biasa besar buat kita. Kita mungkin banyak mendengar teman-teman kita yang berkunjung ke New Zealand dalam waktu misalnya hanya seminggu atau sebulan misalnya, merasakan perbedaan yang luar biasa dalam hal menghirup udara segar yang mereka bisa bandingkan antara oksigen udara yang mereka hirup misalnya di tanah air dengan ketika berada di New Zealand. Ya, saya mungkin tidak disampaikan ke Bapak Ibu semua ketika kita mengundang beberapa ustadz untuk tinggal beberapa saat di Wellington misalnya atau di New Zealand. Ada 1-2 yang memang bercerita ya bahwasanya misalnya salah satu ustadz yaitu Dr. Hamka Hasan kalau masih mengingat, beliau sedikit ada masalah dengan pernafasan pada dasarnya ya, tetapi itu tidak beliau rasakan ketika berada 3-4 hari di New Zealand pada waktu di Wellington pada waktu itu ya. Kerasa segar apa yang beliau hirup misalnya setiap saat di Wellington ini ya. Meskipun dalam keadaan letih misalnya karena bersafari Ramadan pada waktu itu di Australia, kemudian sampai ke Wellington dan kemudian masih ada waktu lagi bersafari Ramadan pada waktu itu. Jadi suasananya memang letih, tetapi suasana yang seharusnya dia merasakan efek nafas yang lebih sulit dengan keadaannya selama ini ya, justru yang dirasakan adalah lebih lega. Maaf. Pernafasan yang beliau rasakan itu lebih nikmat, lebih berkualitas ya. Ya, itu luar biasa besar. Kita jadi kesyukuran tersendiri buat kita di New Zealand bisa merasakan udara yang salah satu udara yang paling berkualitas di seluruh dunia ini ya, termasuk di Kanada misalnya. Dan kita ingat betapa udara di New Zealand itu dikalengkan misalnya untuk dijual, dipakai oleh warga negara lain yang kualitas udaranya begitu buruk ya. Jadi sekali lagi ini kesyukuran tersendiri buat kita berada di New Zealand, dan karenanya itu patut kita syukuri ya. Dan ya kita penuhkan di dalam pikiran kita bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini, ibadah-ibadah kita, sedekah-sedekah kita itu masih jauh lebih kecil dari nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita ya. Karenanya berapa usaha pun yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu tidak akan mampu menandingi, membayar ya apa yang kita sudah terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita untuk mempersiapkan diri kita di akhirat kelak adalah ya tentu saja dengan bersyukur. Nah, ekspresi atau apa istilahnya, perbuatan yang kita wujudkan sebagai kesyukuran kita, itulah ya yang harus kita hadirkan dalam benak kita, bahwasanya kita beribadah pada Allah selain untuk diri kita sendiri ya, memang sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita sebagai hamba, bentuk kesyukuran kita sebagai muslim pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu semua. Dan ya Allah juga sudah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya. Mau ngitung-ngitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu nggak bakal ketahuan ukurannya seperti apa. Dan apalagi kalau kita mau tandingi, kita mau balas nikmat itu dengan apa saja yang bisa kita lakukan, itu nggak bakal bisa didapatkan. Nah, jadi kesyukuran inilah yang kita lampiaskan ya, kita ekspresikan dalam bentuk
ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, ya sering kita sudah pahami tentang bahwasanya ibadah itu ya bukan hanya yang kita lakukan dengan segala gerakan-gerakan khusus atau bacaan-bacaan khusus di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam haji dan sebagainya, ya. Tetapi keseluruhan hidup kita dari A sampai Z, sejak kita bangun hingga tidur lagi, bahkan tidur itu pun juga adalah ibadah dan bentuk kesyukuran kita. Ya, tidur itu menjadi nikmat kalau memang kita akui bahwasanya itulah salah satu proses biologis yang terjadi dalam diri kita sebagai manusia, sebagai mekanisme mengistirahatkan tubuh kita. Ya, kita sudah bisa bayangkan kalau kita tidak bisa tidur misalnya sehari semalam, apalagi sudah dengan usaha yang begitu besar, pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Ya, itu repotnya minta ampun, susahnya minta ampun. Belum lagi besok harus melakukan sesuatu dalam keadaan segar, sementara kita belum tidur dan sebagainya. Pikiran kita penuh dengan segala kegundahan, kegelisahan seperti itu. Ya, nah segala kegiatan kita itulah yang kemudian selalu kita niatkan. Jadi tidak pernah absen di dalam pikiran kita bahwa kehidupan kita ini, semua perbuatan kita ini yang insya Allah baik dan bermanfaat itu kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat bahwasanya kita melakukan ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bangun subuh-subuh, ya, bukan misalnya di waktu sholat subuh, tapi harus bangun untuk bekerja misalnya. Jam 3, jam 4 sudah ada yang harus bekerja, memulai kerjanya misalnya. Niatkanlah sebagai sebuah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dia sebagai sebuah tanggung jawab kita kepada keluarga yang juga disebut sebagai ibadah. Ya, jadi kegiatan-kegiatan kita ini pada dasarnya semua adalah ibadah selama kita niatkan itu semua sebagai ibadah. Kalau dia hanya sebagai rutinitas, ya kita hanya akan mendapatkan pahala manfaatnya. Tapi pahala sebagai sebuah ibadah itu tidak kita dapatkan. Makanya selalulah awas, ya, selalulah awas dalam pengertian menghadirkan niat di dalam diri kita bahwa saya mau ke kantor, saya mau bekerja. Ya, bahwa saya bekerja, saya keluar rumah sekolah, saya keluar rumah kuliah, ya, semua adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akan berbeda kalau kita hanya bangun pagi, mandi, pergi ke sekolah, pergi bekerja, tidak ada pikiran sama sekali bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab kita pada diri kita, tanggung jawab kita pada keluarga, tanggung jawab kita pada masa depan, tanggung jawab kita pada bangsa, tanggung jawab pada tempat negara yang sedang kita tinggali dan sebagainya. Itu semua nilai-nilai positif yang semuanya bernilai ibadah buat kita dan menjadi modal buat kita tentunya di akhirat kelak. Ya, jadi selalu hadirkan keawasan, ya, kesadaran bahwasanya ini semua adalah bentuk-bentuk ekspresi kegiatan-kegiatan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya terlebih khusus lagi tentunya dengan sesuatu yang kita sebut sebagai ibadah yang diajarkan di dalam syariat sebagai bagian dari ritual kita, ya, sebagai ibadah yang spesifik, ya, baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh, ya, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita sedekah, kita menjalankan ibadah-ibadah lainnya yang mempunyai aturan-aturan tertentu, yaitu biasanya kita lebih awas tentunya karena selalu kita sebelum melakukannya ada niat yang kita hadirkan di dalam sanubari kita, di dalam pikiran kita. Nah, begitupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya, menjaga anak, bekerja, belajar, hadirkan dalam pikiran kita ini adalah tanggung jawab kita dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita akan dapat dua sekaligus di situ. Yang pertama, kita dapatkan apa yang kita dapatkan setiap hari sebagai manfaatnya, entah itu gajinya, entah itu sebagai tanggung jawab. Tapi yang kedua adalah dia hadir bernilai ibadah buat kita. Ya, bernilai ibadah buat kita, dan itu tentu lebih besar lagi. Tentu ketika kita dipilihkan pada pilihan mau dapat dua atau mau dapat satu, ya kita tentu mau dapat dua. Itu pun tidak ditambah dengan hal-hal yang apa istilahnya, hal-hal yang mengorbankan aktivitas yang lain untuk dapat dua. Tidak, kegiatannya sama, ya, apa yang kita lakukan sama, bedanya ya begitu. Ada yang dapat dua, ada yang dapat satu. Nah, ini sambil mengingatkan saja, harus selalu ada keawasan di dalam diri kita, khususnya sejak kita mulai beraktivitas pagi-pagi. Rapellah niatnya semuanya tuh subuh-subuh pagi-pagi. Saya ingin niat sholat, saya ingin niat bekerja, nanti sore saya bekerja di tempat lain, nanti sore saya ngapain dan sebagainya. Hadirkan itu semua sebagai niat kita di awal aktivitas kita ketika kita bangun pada pagi hari. Insya Allah itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kemudian kita tidak berkecil hati pada dasarnya, bahwasanya apa yang sudah kita lakukan ini pada dasarnya semua bernilai ibadah, walaupun kita tidak menyombongkan diri dengan berkata, oh sudah banyak yang saya lakukan, sudah banyak kebaikan yang saya lakukan, jadi nggak perlu lagi ngapain-ngapain misalnya. Enggak. Jadi itu justru bentuk takabur kita bahkan kepada Allah, bahwa kita berkata yang saya sudah lakukan ini, modal saya ini sudah banyak, kira-kira demikian. Itu salah satu bentuk takabur yang harus kita hindari. Nah, jadi selama kita punya kesempatan, punya ruh yang kita bawa terus ini, yang menemani kita ini, dan kemudian membuat kita hidup seperti ini, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk modal kita di hari akhirat kelak. Meskipun secara spesifik Allah misalnya menghadirkan semacam perandaian di dalam Al-Quran, bahwasanya saat ini orang-orang yang sudah meninggal ini, orang-orang yang sudah mati ini, ya selalu meminta kepada Allah agar kembali dihidupkan ke dunia, dan hanya akan melakukan kira-kira satu hal, karena adanya penyesalan yang mereka rasakan saat ini yang sudah berada di alam kubur saat ini, ya. Yaitu bahwasanya sedekah mereka kurang. Dalam Al-Quran itu dikatakan, ya Allah, hidupkan kami lagi sesaat saja, dan yang kami ingin lakukan hanyalah fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya hanya ingin bersedekah. Itu as-saddaqa itu muncul dalam bentuk yang sangat tegas dalam bahasa Arab, ya. Kata kerja yang sangat tegas, dalam artian bahwa saya pasti dan akan bersedekah, ya. Dan kemudian Allah matikan lagi, silahkan, kata mereka. Nah, tapi itu pengandaian yang tidak mungkin lagi terjadi, ya tidak mungkin lagi terjadi karena kita sudah meninggal. Nah, karenanya kita yang masih hidup ini bisa mengantisipasi itu dengan melakukan atau bersedekah sebaik mungkin, sewajar mungkin, sehikmah mungkin dengan bersedekah apapun bentuknya. Saya kira sedekah sudah sangat banyak kita pahami bentuknya, baik sebagai ilmu pengetahuan, baik sebagai harta, baik sebagai keterampilan, baik sebagai manfaat. Itu luar biasa besar wilayah yang Allah berikan kepada kita untuk untuk menunjukkan kesyukuran kita sebagai umat manusia. Nah, jadi itu satu hal, ya. Hadirkan rasa awas dalam diri kita, hadirkan niat-niat baik di dalam diri kita sejak kita bangun pagi, ya, setiap hari. Ya, tentu tidak mudah, kadang-kadang kita lupa, ya. Tapi kalau kita sudah biasakan, insya Allah akan terus
kita lakukan setiap harinya. Nah, itu satu poin pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan kematian ini, terkait dengan modal-modal yang sedang kita siapkan untuk hari akhirat kita. Yang kemudian saya ingin sambung sedikit tentang sedekah ini, bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal ini, meskipun selalu meminta untuk kembali hidup dan akan bersedekah saja kerjaannya, bukan berarti kemudian amalan-amalannya sudah putus, pahala-pahalanya sudah putus. Ya, minimal 3 yang disebutkan di dalam hadis tentang amal-amal pahala-pahala yang terus mengalir kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, amal jariah, ya, kita siapkan beberapa hal dalam hidup kita untuk kita misalnya yakini bahwa kita insya Allah mendapat curahan pahala setiap saat dari amal jariah yang kita lakukan. Ya, anak-anak saleh yang kita tinggalkan ini juga akan terus mengirim pahala buat kita. Ya, kadang-kadang ada orang menganggap bahwasanya putusnya atau matinya seseorang itu kemudian memutuskan dia dari potensi mendapatkan pahala, potensi mendapatkan ganjaran dari yang dilakukan oleh orang lain. Ya, anak itu di dalam kitab-kitab itu, dalam bahasa kitab-kitab itu disebut sebagai min kasbiyadihi. Ya, artinya bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, seorang tua menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik, memberikan pendidikan-pendidikan terbaik, ajaran-ajaran terbaik, menjadi sosok yang baik, menjadi sosok yang saleh dan sebagainya. Itu adalah upaya dia, dan dia berhak mendapatkan upayanya. Ya, dan karenanya upaya-upaya itu akan terus kembali selama sang anak misalnya tetap menjadi seorang yang saleh, yang memang diharapkan oleh orang tua. Nah, belum lagi dengan amal-amal jariah yang memang kita sudah siapkan sendiri-sendiri atau untuk keluarga kita yang sudah mendahului kita. Ya, ketahuilah bahwasanya apa yang kita lakukan dan kita niatkan agar pahalanya diberikan kepada orang-orang tertentu, keluarga-keluarga kita, teman-teman dekat kita dan sebagainya, itu pasti sampai kepada mereka. Ya, dalam sebuah riwayat memang diibaratkan seperti ini. Orang-orang mati itu ibarat anak-anak ayam yang sedang menunggu diberikan makanan, diberikan beras, diberikan jagung dan sebagainya. Dan ketika beras dan jagung itu misalnya dihamburkan ke depannya, semua anak-anak ayam ini berebutan satu lainnya untuk mendapatkan beras-beras tersebut, makanan-makanan tersebut, ya, biji-biji tersebut dan sebagainya. Itu pengandaian, ulama menjelaskan, itu pengandaian adalah pengandaian sebagaimana kita mengirim Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, jadi misalnya dalam doa-doa kita, termasuk doa-doa tahlil yang kita sampaikan tadi itu, ya, kita bacakan tadi itu, adalah beras-beras, makanan-makanan yang kita sedang hamburkan untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ya, jadi kita memang niatkan bahwa kita tahlil untuk keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua kita, teman-teman kita, dan di situ disebutkan adalah di jami'an muslimin wal muslimat, ya, untuk seluruh umat Islam, ya, yang sudah meninggal. Ya, artinya ya itu tadi, sudah bagaikan anak-anak ayam yang sedang mengambil makanan yang sedang dihamburkan oleh orang-orang yang sedang hidup dan sedang berdoa
kepada kita. Jadi kalau kita berandai-andai bahwa kalau kita hanya mengirim Al-Fatihah di setiap malam Jumat, maka hanya di malam Jumat itulah mereka hanya mendapatkan makanan-makanan yang dikirimkan oleh orang-orang yang hidup. Ya, rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk entah ketenangan di hari akhirat, entah kenikmatan yang dirasakan karena telah istilahnya telah menjalani kehidupan ini dengan sempurna. Ya, kematian itu disebut wafat. Ya, dalam bahasa Arab wafia, tawaffa atau tuwfiya itu berarti sesuatu yang sempurna. Ya, artinya seseorang yang meninggal itu telah melaksanakan segala hal dan itu menutup kesempurnaan dirinya ya selama dia hidup. Jadi kembali pada sedekah-sedekah yang kita lakukan dan diniatkan untuk orang-orang terdekat kita, yakinlah bahwa itu sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, yakinlah bahwa itu menenangkan mereka. Yakinlah bahwa itu membuat mereka gembira ada di sana. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, ya, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan bukan bagian dari keluarga kita. Jadi pengandaiannya begini, bahkan orang-orang yang sedang disiksa di alam kuburnya saja, itu bisa ditunda ya beberapa saat ketika ada doa, ketika ada Fatihah yang dikirimkan kepada mereka. Jadi mampu menunda siksa-siksa kubur yang sedang dialami oleh mereka yang mungkin saja istilahnya pantas mendapatkan siksa kubur. Tapi jangan berkata bahwasanya keluarga kita sedang disiksa di sana. Tidak, ini adalah pengandaian bahwa besarnya doa yang kita kirimkan kepada mereka. Besarnya manfaat salawat kepada Nabi dan kemudian doa-doa khusus yang kita berikan, kita kirimkan kepada mereka. Kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang bahkan diibaratkan dapat menunda sebuah siksaan. Ya. Jadi apalagi kalau tidak sedang disiksa misalnya, itu kenikmatannya luar biasa buat mereka. Jadi pengandaian tadi bahwasanya seperti anak-anak ayam yang sedang menanti beras, biji-bijian jagung yang dihamparkan kepada mereka. Ya, seperti itulah keadaan orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur sana untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dikirimkan oleh orang-orang yang sedang hidup ya saat ini. Dan kita baru saja mengirimkan itu kepada khususnya yang kita niatkan almarhumah Ibu Nani misalnya, ya. Dan kita niatkan juga untuk keseluruhan keluarga kita yang sudah meninggal. Mereka sedang menikmati itu semua. Ya, mereka sedang menikmati itu semua. Jadi sangat bermanfaat apa yang sedang kita lakukan, apalagi kalau kita perbanyak baik yang sifatnya berjamaah, kolektif ataupun sendiri-sendiri, insya Allah itu memberikan harapan, bahkan manfaat, bahkan pahala yang sedang mereka terima saat ini di alam kuburnya masing-masing. Ingat bahwa mereka-mereka ya saudara-saudara kita yang sudah meninggal saat ini istilahnya masih berada di alam barzakh, ya, alam kubur, pengadilan, apalagi masuk surga, ya, itu belum terjadi saat ini karena manusia sedang menunggu, ya, walaupun sudah meninggal jutaan tahun yang lalu, ini sedang menunggu hari kiamat agar semua yang hidup ini mati dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, menjalani proses hisab dan kemudian diputuskan untuk masuk surga atau masuk neraka misalnya. Nah, jadi ini adalah masa tunggu yang sangat lama, ya. Masa tunggu ini luar biasa, Pak. Kalau kita bayangkan menunggu sesuatu yang lama, tidak pasti kapan dan sebagainya, ya, itu sangat menyiksa. Ya, dalam kitab Tanwirul Qulub misalnya karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu diceritakan
tentang keadaan-keadaan di padang mahsyar seandainya ini sudah terjadi di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar itu ada orang-orang yang berkeringat, ada keringatnya ada yang sampai di kakinya saja, di mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya. Itu tergantung keadaannya masing-masing ketika hidup di dunia. Ya, yang paling tinggi disebutkan dalam riwayat itu ya sampai di batas hidungnya. Itu luar biasa, kita hampir tenggelam oleh keringat kita sendiri. Ya, padang mahsyar itu adalah suasana menunggu yang tidak tentu. Ya, digambarkan dalam kitab tersebut, semua orang menunggu dalam ketidakpastian. Ya, semua orang menunggu dalam suasana kepanikan. Ya, jadi, kepanikan itu digambarkan dalam riwayat itu, misalnya, walaupun padang mahsyar itu sangat luas, ya, tetapi akan kerasa sempit buat orang yang banyak dosanya. Ya, di situ digambarkan satu spot untuk satu kaki berdiri itu diisi oleh ratusan bahkan ribuan kaki di atasnya. Ya. Dan disebutkan memang padang mahsyar itu tidak bertingkat-tingkat, hanya satu level saja, flat. Dan itu mampu diisi oleh keseluruhan manusia. Ya. Tetapi ada orang yang akan merasa sulit, merasa panik, merasa gusar karena harus tenggelam di dalam keringatnya sendiri, harus berada di tumpukan kaki-kaki yang tidak ada lagi spot untuk orang berdiri dan sebagainya. Ya, itu luar biasa. Nah, di dalam suasana kepanikan itu, orang-orang nanti di padang mahsyar itu akan meminta kepada siapa saja pemimpin-pemimpin umat, dalam hal ini nabi-nabi, untuk minta pada Allah supaya selesai aja nih padang mahsyar. Ya, karena suasananya luar biasa, penuh dengan kepanikan. Ya, kalau boleh saya mengandaikan ya, mungkin Bapak Ibu semua ini pernah menonton beberapa karya film misalnya yang menunjukkan bagaimana orang sedang menghadapi kematian. Ya, salah satunya misalnya mungkin Bapak Ibu pernah nonton Titanic. Ya, itu juga sebuah penggambaran yang cukup baik. Ya, tentang bagaimana orang-orang menghadapi kematian, tentang orang-orang menghadapi kiamat lah kira-kira. Ya, ini kapal besar ini dianggap tidak mampu lagi, mereka semua sudah yakin tidak mampu lagi menyelamatkan nyawa mereka. Ya, semua akan tenggelam. Perbuatan orang macam-macam. Ya, panik menyelamatkan dirinya masing-masing, sudah lupa dengan siapa orang-orang terdekatnya dan sebagainya. Cuman dalam film itu kan hanya Jack and Rose aja yang ingat keadaannya masing-masing dan sebagainya. Ya, tapi bukan itu adalah penggambaran manusia yang membuat film tersebut. Tetapi coba kita lihat orang-orang menyelamatkan dirinya masing-masing. Ya, orang-orang merampas alat-alat yang bisa menyelamatkan dirinya, padahal sudah dimiliki oleh orang lain. Ya, orang-orang mau masuk ke dalam sekoci yang juga orang paham bahwa sekoci itu ada batasnya, hanya bisa diisi oleh berapa orang saja misalnya, yang justru hanya akan menenggelamkan orang kalau muatannya lebih. Ya, orang sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, itu seperti keadaan juga keadaan penggambaran hari kiamat. Ya, tapi tadi saya berangkat dari keadaan di padang mahsyar, orang sulit, orang panik, orang gusar. Ini kapan selesai nih padang mahsyar? Ya, kapan selesainya keadaan yang sangat menggelisahkan ini? Jadi kemudian orang-orang menuju Nabi Adam, minta supaya Adam berdoa pada Allah, udah nih selesai aja nih padang mahsyar, kita langsung dihisap aja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi Nabi Adam malu minta pada Allah karena punya kesalahan juga. Ya, kemudian minta pada Nabi Adam, bilang coba datang ke Nabi Nuh sana, minta supaya Nabi Nuh berdoa pada Allah. Datang ke Nabi Nuh, minta berdoa. Nabi Nuh juga istilahnya malu kepada Allah untuk meminta itu. Ya, Nabi Nuh bilang datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Isa dan sebagainya, dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad lah dan nanti yang akan berdoa meminta pada Allah agar padang mahsyar yang menjadi
suasana kegelisahan yang luar biasa besar bagi umat manusia pada waktu itu dihentikan, diselesaikan, dan masuk pada proses berikutnya, yaitu hisab. Ya, dan itulah yang kemudian akan diyakini sebagai syafaat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh umat manusia. Ya, dan kemudian setelah Nabi berdoa itulah Allah mengakhiri suasana padang mahsyar dan kemudian masuk pada proses berikutnya, yaitu hisab. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak ingin berpanjang lebar menghabiskan waktu kita untuk menyampaikan beberapa hal, tetapi paling tidak kematian itu sudah sangat cukup buat kita untuk kembali awas, kembali sadar bahwasanya apa yang sudah kita lakukan ini masih sedikit, ya, masih sedikit dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Apa yang sudah kita lakukan ini belum cukup menjadi modal yang membuat kita sejahtera di hari akhirat, atau misalnya menjamin kita masuk surga dan sebagainya. Ya, jadi tentu saja pesan yang ingin kami sampaikan, dan tentu saja itu juga buat kami sendiri, adalah mari kita hadirkan rasa awas di dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, segala bentuk kebaikan, dan kita niatkan itu sebagai baik itu sebagai tanggung jawab, sebagai bonus buat kita, dan yang paling penting adalah meniatkannya sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah merentangkan banyak hal di alam semesta ini kepada kita semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan apapun bentuknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran buat kami sendiri, khususnya yang juga sedang berduka ini, kepada keluarga besar, khususnya keluarga besar Pak Atot. Ya, kita terima semua ini sebagai sebuah takdir buat kita, dengan lapang dada, dengan ikhlas, bahwa inilah semua ketentuan-ketentuan yang Allah sudah berikan pada kita, dan kita yakini khususnya buat almarhumah yang meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan melawan penyakit yang sedang dihadapi, ini adalah justru nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengakhirkan hidup beliau sebagai seorang yang syahid, ya. Dan seorang yang syahid tidak ada lagi pahala ganjaran yang lebih tepat baginya kecuali surga Jannatul Naim, dan kita semua insya Allah juga mengharapkan mendapatkan sesuatu yang sama, kebaikan-kebaikan puncak yang Allah sedang siapkan buat kita di hari akhirat kelak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa. Saya simpulkan 3 saja. Yang pertama bahwa kita harus mampu menjadikan kematian yang sudah pasti itu menjadi peringatan kita atau bagi kita untuk mempersiapkan diri, ya, agar kelak nanti kita sudah siap dalam menghadapi kematian ini. Jadi yang kedua adalah hadirkan rasa awas, niatkan kebaikan sejak awal untuk membekali kita dalam menghadapi kematian, termasuk bersedekah tadi. Kalau Ustadz menyampaikan bahwa ketika kita sudah meninggal itu selalu meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah, menambah sedekah. Jadi ini adalah satu peringatan bagi kita yang masih hidup, banyak-banyaklah bersedekah, gitu ya. Kita mulai dari sekarang karena tadi kita mendengarkan ceramah yang sangat luar biasa dan sangat baik. Yang ketiga atau keempat barangkali adalah bahwa kalau kita sudah meninggal itu amal kita adalah putus. Doa dari anak dan keluarga atau dari teman itulah sangat dinanti. Yang Ustaz tadi menggambarkan bahwa orang yang meninggal itu sebagai anak ayam yang menunggu
hadirnya makanan. Jadi silakan semuanya yang sudah memiliki keluarga yang sudah meninggal untuk selalu mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan doa, dan pasti diterima karena selama ini belum ada yang kembali ya, jadi pasti diterima gitu. Insya Allah seperti itu. Kita harus berkeyakinan seperti itu. Dan mungkin itu saja supaya tidak terlalu lama. Nanti kalau saya lama-lama saya jadi ceramah juga Ustaz. Ya, jadi kita ya itulah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Salam kita semua dari Wellington yang sudah kangen dengan Ustaz. Kita doakan untuk segera kembali ke New Zealand. Amin. Saya kira itu, apabila ada hal-hal yang kurang dari saya, mohon maaf untuk malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, teman-teman. Kangen, pengen ketemu lagi, pengen kesana lagi. Insya Allah ada waktu bisa main kesana lagi, ketemu dengan Bapak Ibu semua. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Pak Leon, terima kasih banyak. Ya, sehat selalu. Teman-teman yang entah kelihatan atau tidak kelihatan di layar ini, saya yakin Bapak Ibu teman-teman yang pernah ngumpul sama-sama di pengajian dan sebagainya, tidak bisa ya, meski tidak bisa saya sapa satu persatu, ya salam kangen semuanya. Insya Allah kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ketemu. Insya Allah. Amin. Di mana saja ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak ya Pak Leon. Bapak Ibu semua, saya juga pamit langsung. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.